iya. Waduh, pada promo. Iya. Sayuran sop ya, Man? Iya. Saya juga. Iya. Boleh kan? Nih. Enak ya, bisa main gundu seharian. Iya, yang penting kan sudah menyelesaikan tugas bersama dan PR kita sudah kita selesaikan. Alah yang benar, sekolah ke sekolah mana pernah kalian mencontek? Iya, paling-paling juga nyontek. Enak aja, jangan so tau deh. Ayo lagi. Ayo. Aku duluan ya. Iya. Andai saja ibu dan ayah mengizinkan aku bermain dengan mereka, pastinya akan sangat menyenangkan. Mengapa tidak? Aku bosan dikurung berlama-lama di rumah ini. Tidak ada salahnya sekali-kali aku ikut bermain dengan mereka. Aku menang. Kamu hebat. Boleh aku bergabung dengan kalian? 2.000, 3.000, 6.000. Kamu teh berani-beraninya gangguin anak saya? Pergi sana, jangan buat keributan di sini. Mengerikan sekali ya, Bu. Mana ada anak yang mau main sama kamu? Bisa-bisa anak saya ketularan kamu, tahu? Ayo nak, kalian pindah bermain dari sini. Ayo sini, pindah, ayo. Apa yang kalian lakukan? Kenapa kalian diam aja? Harusnya kalian mengajarkan mereka kelakuan yang baik. Pengasuh gak tahu diri. Kamu pikir kamu itu siapa, ha? Berani-beraninya kamu sama kami. Salah kamu sendiri ngebiarin anak itu berkeliaran di luar rumah. Tolong bilang juga pada majikan kamu ya, kalau perlu kalian semua pergi dari sini. Karena saya nggak mau anak saya dan anak para ibu di sini ketularan anak majikan kamu. Sayang, kamu nggak seharusnya berada di luar sini. Ayo masuk ya. Tapi kan aku hanya ingin bermain dengan mereka, Inang. Bau dasar. Baunya? Iya ya. Iya bisa masuk. Iya sana. Ayo, Neng. Hah? Nggak jadi. Dan jangan anak saya ketularan lagi. Gimana langsung kalau di sini nggak jadi? Nggak ada bisa rugi saya. Dipilih-pilih sampai pulang begini. Aduh. Anak manis, yang sabar ya sayangnya. Walaupun dunia kedokteran belum bisa nyembuhin Non, tapi Tuan sama Nyonya kan lagi cari orang pintar. Pasti Non bisa sembuh. Ya sayangnya. Sekarang Non bobo siang. Mimpi yang indah. Ya. Terima kasih ya, Inang. Aku sudah sembuh. Aku sudah sembuh. Aku sudah sembuh. Siapa kamu? Jangan takut, aku teman barumu. Kamu beneran ada? Naiklah bersamaku, ayo.
Kudisan, ngapain lu kesini? Lu lihat tuh muka kamu, tangan kamu, penuh kudis. Kudisan, tidak, tidak. Hei Kudisan, mau kemana lu? Kudisan, tidak. Apa yang terjadi? Kenapa aku dilahirkan seperti ini? Kenapa? Datuk, apa yang terjadi dengan anak saya, Datuk? Saya, Tuan lihat sendiri bukan? Nyonya, penyakit putri Tuan ini sangat sulit untuk disembuhkan. Bahkan hampir saja membunuh saya. Saya khawatir, suatu saat kelak jika dia sudah dewasa, akan membahayakan banyak orang. Lalu, apa yang harus kami lakukan, Datuk? Apa, Datuk? Begini, Tuan. Penyakit putri hanya bisa disembuhkan oleh makhluk yang hidup di tapal batas antara alam gaib dan alam nyata. Maksud Datuk apa? Ya, Tuan dan Nyonya harus merelakan putri Tuan untuk dibuang ke laut lepas. Sungguh lancang dia. Berani-beraninya dia mengatasnamakan bangsa kita sebagai penyembuh. Kita akan berikan pelajaran untuk manusia terkutuk itu. Benar, Paduka. Dukun itu sebenarnya tidak mampu mengatasi penyakit bocah itu. Karena sudah terlanjur dibayar mahal oleh kedua orang tua bocah malang itu. Perbuatannya tidak bisa kita biarkan begitu saja. Kita harus beri pelajaran pada dukun gadungan itu, Paduka. Kita lihat saja sampai sejauh mana perbuatan terkutuk itu. Baik, Paduka. Tuan, jika Tuan menyayangi putri kalian, percayalah, hanya itu satu-satunya cara yang harus kalian tempuh. Hanyutkan putri kalian ke laut. Dan jika dia mati, mungkin memang itu sudah takdirnya. Tapi jika dia bertahan hidup, percayalah, kebahagiaan pasti. Lihatlah dukun terkutuk itu. Dia akan termakan oleh kebohongannya sendiri. mana sih? Maaf, sudah lama menungguku Nyonya Bardan. Udah deh, gak usah manggil aku kayak gitu. Sebentar lagi juga nama kamu kok yang ada di belakang namaku. Senang sekali aku mendengarnya. Oh iya, gimana? Ramuan untuk rencana kita sudah berhasil kamu buat, kan? Kamu tenang saja. Datuk Martano tidak akan pernah mengecewakan wanita secantik kamu. Percayalah. Tapi sebelum itu, bagaimana kalau kita bersenang-senang dulu? Boleh. Yuk. Ayo. Maafkan Ibu, Nak. Ibu gak mampu berbuat apa-apa lagi. Mungkin ini yang terbaik.
Bersabarlah sayang. Mungkin Datuk itu benar. Kelak kau akan menemukan tapal batas di lautan lepas. Pergunakan bekal itu sebaik-baiknya. Ya, Ayah, Ibu, apapun yang kalian perbuat selama ini untukku, aku tahu semua ini juga demi kebaikanku. Jadi maafkan aku bila aku merepotkan ayah dan ibu selama ini. Bagaimana ini, Pak? Apa perbuatan kita ini udah benar? Bagaimana nasib anak kita telah mengambil di lautan lepas? Aku nggak bisa ngebayanginnya, Pak. sudahlah Bu. Serahkan saja pada yang kuasa. Kita harus optimis. Aku yakin dia akan baik-baik saja. Jangan, Tuan. Tuan, tolong jangan. Izinkan saya ikut kemana Non Putri pergi. Saya yang mengurus dia sejak dia masih bayi. Izinkan saya pergi. Nyonya izinkan saya, Tuan, tolong. Inang, kalau itu sudah menjadi keputusan kamu, aku tidak akan mencegahnya. Malah kami sangat berterima kasih padamu kalau kamu mau menemani Putri. Terima kasih ya. Terima kasih, Nyonya. Terima kasih, Tuan. Terima kasih. Sekarang kamu pergilah. Aku titip Putri sama kamu ya. Terima kasih, Nyonya. Terima kasih. Pergilah. Iya. Inang, Non. Putri! 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 Relakan dia. Sampai kapan kamu akan didera penderitaan yang tidak ada habisnya? Kalau semua orang tahu betapa mulianya hati kamu, mereka pasti tidak akan melihat kekuranganmu sekarang ini. Inang, Ada apa, anak manis? Inang kenapa? Gak apa-apa, sayang. Inang nangis. Enggak, ini enggak nangis. Ini cuma keingetan aja. Kenapa malam ini kebetulan tebal sekali? Kita di mana? Entahlah Inang, yang pasti udara malam ini membuat badanku merasa menggigil kedinginan. Tenanglah kalian yang mana. Kelihatannya Dewa Laut mulai bertindak.
mana kita sekarang, Inang? Inang juga nggak tahu, Non. Sayang, kita harus cari pertolongan ya. Ayo, sayang. Ayo. Nggak apa-apa. Aku sangat lemas, Inang. Aku haus. Aku ingin minum. Iya, sayang. Kamu yang kuat ya. Karena sebentar lagi malam. Kita harus cari tempat buat berlindung. Ayo, sayang. Ayo, anak. Aku juga bingung kenapa. Ya iya sama. Kalau begitu siapa yang coba? Ya itu masalahnya. Itu kenapa? Kami boleh minta air? Masalah. Kenapa Bu? Mendingan kita pergi. Iya iya. Ayo ayo ayo. Permisi, Bu. Siapa kalian? Tolong, Bu. Kami terdampar di pulau ini. Kami butuh air, Bu. Tolong, Bu. Berikan kami air. Astaga, jauhkan dia dari rumahku. Menjijikan. Masuk. Ayo, sayang. Dan tandas ini nggak ada pemiliknya, Non. Lalu, Tempat ini juga jauh dari perumahan rakyat. Kita berdua akan memulai hidup baru kita di sini ya, Non. entah mengapa, firasatku mengatakan hal yang sama sepertimu, Inang. Iya. Ayo, Bu. Lakukan sekali lagi, Bu. Ayo, Bu. Tarik nafas dalam-dalam. Terus, Bu. Ayo. Terus, Bu. Iya, Bu. Ayo, lakukan lagi, Bu. Terus, Bu. Sekali lagi, Bu. Terus, Bu. Terus. Ayo, tarik nafas, Bu. Iya, terus, Bu. Dorong, Bu. Dorong. Iya, terus, Bu. Terus, Bu. Ayo, Bu. Ayo, sebentar lagi, Bu. Ayo. Terus, Bu. Terus. Iya. Terus, Bu. Ayo, Ari. Ayo lakukan. Ayo. Terus, Bu. Ayo, sebentar lagi, Bu. Karini. Terus, Bu. Dorong. Terus. Terus, kan? Terus bisa. Dorong. Ayolah. Terus. Berusaha sekali lagi. Kakak pasti bisa. Iya, kan, Dorong, terus, Bu. Ya. Tarik Tentu. nafas. Dorong. Lihat, kami berdua sangat menyayangimu. Terus, Bu. Ayo Arini, kamu pasti bisa. Iya. Ayo, Kakak pasti bisa. ayo Arini. Ayo, Bu. Ayo, Bu. Sebentar lagi. Ayo, dorong, Bu. Ayo. Dorong. Sekali lagi, Bu. Dorong, terus, Bu. Terus, Bu. Habiskan tenagamu, Arini. Dan teruslah ngejar. Bila
perlu mengejarnya sampai mati. Karena sesaat lagi kau akan tahu apa yang akan terjadi sedikit pada lagi, Bu. kita. Ayo, Bu, sekali lagi, Bu. Ayo, Bu. Ayo. Terus, Bu. Datuk, Sebentar lagi, Bu. mengapa kau belum juga bertindak? Ayo, tamatkan saja riwayat paduku ini. Ayolah Datuk, aku ingin melihat sendiri bagaimana sekarat isi ini. Bagaimana Paduka? Dukun terkutuk itu rupanya mempunyai rencana jahat terhadap perempuan yang tidak berdosa itu. Kelihatannya kita harus segera bertindak Paduka. Iya, benar Paduka. Ya, benar. Kita harus segera menolong perempuan itu. Mari, Paman. Dorong, Bu. Ayo, Bu. Bisa. Sekali lagi, Bu. Terus, Bu. Sekali lagi, Bu. Ayo, Bu. Dorong terus, Bu. Ayo, Bu. Iya, Kak. Sedikit lagi, Bu. Ayo. Cepat. Ayo, Bu. Sedikit lagi, Bu. Pasti bisa. Ayo, Bu. Sedikit lagi, Bu. Ayo, Bu. Sakitnya yang keras, Bu. Dorong. Terus ya. Dorong, Bu. Apa yang terjadi? Aku harus mendatangi rumahnya sekarang juga untuk mencari tahu apa dan mengapa sampai wanita itu sulit sekali untuk dibunuh. Baik, kita segera Arini. Selamat Arini, kau sempurna menjadi seorang ibu. Semua ini ku persembahkan untukmu, Kanda. Terima kasih. Kenapa Datuk Martano belum juga membunuh perempuan sial itu? Kenapa Bu Bidan? Ada masalah dengan bayinya? Paduka, apa yang terjadi dengan bayi itu, Paman? Bayi itu Paduka, dia memiliki tanduk di kepalanya. Jelas ini bukan pekerjaan dukun itu. Ya, memang dia ingin membunuhnya, tapi dia gagal. Tapi mengapa? Sungguh, ini suatu kehendak yang Maha Pencipta Paduka. Ya, benar. Ini memang satu keajaiban Tuhan. Kita akan beri pelajaran buat manusia-manusia terkutuk itu, Paman. Dan kita akan jadikan bumerang bagi mereka. Aku setuju dengan pekerjaanmu, Datuk. Ini jauh lebih spektakuler daripada kematian itu sendiri. Sungguh, aku senang melihatnya. Aku puas. Kenapa, Kanda? Apa yang terjadi sama anak kita? Anakku? Tidak mungkin. Arini, Tidak. 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 Arini, Kak Arini? Kanda Bardan? Sudahlah, Kanda. Tenang saja. Biarkan Kak Arini beristirahat. Aku yakin dia pasti akan baik-baik saja. Bangunlah. Bangunlah hari ini.
anakku. Kau berada di istana kami. Siapa kalian? Jangan takut. Di sini, kami selalu iba melihat nasibmu yang selalu teraniaya. Bahkan, bayimu sendiri yang baru saja kau lahirkan hampir menjadi korban perbuatan angkara murka. Anakku? Di mana anakku? Ya, bayimu hampir saja terbunuh. Tapi, rupanya Sang Maha Pencipta berkehendak lain. Ya Tuhan, kenapa nasibku dan anakku malang sekali? Apa salah dan dosaku ya Tuhan? Janganlah kau sesali apa yang telah digariskan oleh Sang Maha Pencipta hari ini. Terimalah dengan sabar dan tabah. Suatu saat kelak, anakmu akan berubah. Jika dia berbuat kebajikan dengan ikhlas dan bertemu dengan seorang gadis yang mencintainya dengan setulus hati. Bawalah bulu burung Raja Wali ini hari ini. Kau bisa mempergunakannya pada saat kondisi yang sangat mendesak. Paman Patin. Paduka. Sebelum kamu kembali, minumlah air ini, supaya jiwamu tenang dan kondisimu pulih, serta kuat seperti sedia kala. Sekarang, kembalilah. Bayimu sangat membutuhkanmu. Terima kasih, terima kasih. Mari, silakan. Jika kau ingin cepat tiba di sana, maka lemparkanlah bulu burung Raja Wali itu ke udara. Lemparkanlah. Silakan, naiklah dan pergilah. Silakan. Aku bermimpi. Selembar bulu burung Raja Wali. Dan tadi aku anakku. Di mana anakku? Sudahlah Tuan, sebaiknya cepat segera buang bayi ini ke sungai. Ya, sebelum semuanya terlambat. Tapi Datuk, Ya,
Seperti yang sudah saya katakan tadi, bayi ini hanya akan membuat masalah saja. Selain nama besar Tuan juga nanti akan hancur. Saya yakin bayi ini akan menjadi manusia yang sangat berbahaya jika nanti dia besar. Tapi jika kelak dia masih hidup dan berbuat kebajikan, serta menemukan ketulusan cinta dari seorang wanita, maka dia akan berubah menjadi manusia seutuhnya. Percaya. Iya, bayi ini harus segera dibuang. Ya, pilihan Tuan memang tepat. Buanglah bayi ini sebelum semuanya terlambat. Pergilah, Tuan. Ya, pergilah Tuan Bardan yang dungu. Ambar, di mana anakku? Di mana anakku? Kak Arini, bayimu akan dibuang ke sungai oleh ayahnya. Apa? Bayiku dibuang? Iya, benar Kak Arini. Sungguh, malang benar nasib putramu itu. Cepat, susul dan cegah suamimu jangan sampai bayi itu dibuang ke sungai, Kak. Sungguh, sebagai sesama seorang ibu, aku tidak akan pernah rela membiarkan bayi yang kukandung dan kulahirkan harus mati sia-sia, Kak. Tidak. 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 Kamu memang benar-benar hebat, sayang. Jangan, Kanda, aku mohon. Apapun yang terjadi, tolong jangan buang bayi kita, Kanda. Aku mohon, jangan. Lepaskan kakiku hari ini. Aku harus membuang bayi ini sebelum aib yang menimpa keluarga kita diketahui banyak orang. Jangan, Kanda, aku mohon, jangan, jangan. Tidak, Kanda. Aku mohon, jangan lakukan. Bayi itu darah dagingmu, Kanda. Tidak, Arini. Dia bukan keturunanku. Bukan darah dagingku. Inikah hadiah yang kau maksudkan, Arini? Bukan. Dia bukan keturunanku. Bukan darah dagingku. Dengar, Arini. Jika kau ingin ikut bersama anak itu, matilah kau bersamanya. Tapi camkan olehmu, jika anak itu mati, matilah kau. Tapi jika kau hidup, anak itu bukan keturunanku. Apa yang harus aku lakukan? Arini, kau dapat menggunakannya. Bawalah dulu itu. Suatu saat kalian akan membutuhkannya bila mendesak. Ya, akan aku coba.
Apakah kau ibuku? Iya, aku ini adalah ibumu, dan kau adalah anakku. Ibu. Rangga. Ibu. Buka, Pak! Wow, apa-apaan ini? Ayo, cabut! Ayo! Terima kasih, Nak. Kamu memang luar biasa. Hanya kebetulan saja, Om. Hantu! Hantu! Bersabarlah anakku, kamu jangan bersedih. Mereka itu hanya salah paham. Bu, mengapa mereka takut melihatku, Bu? Sabar, sabar ya. Yuk. Kita ke sana yuk. Ya, Bu. Ikannya banyak, Bu. Iya. Ayo cepat kita ambil. Tenang, Bu. Ayo cepat ambil sini. Ya udah kalau gitu ibu nyiapin yang lain dulu ya. Ya. Dapat, ibu. Dapat ikannya. Ayo cepat bawa sini. Ya, ayo cari lagi yang banyak ya. Cari yang banyak ya. Dapat lagi. Dapat lagi. Berhasil. Ayo taruh lagi. Pintar kamu. Asik. Udah cukup. Sekarang kita bawa yuk. Yuk. Bu, kenapa aku bertanduk seperti ini, Bu? Semua ini adalah suratan takdir yang harus kamu terima dengan lapang dada, anakku. Kamu harus bersabar. Siapa tahu kekuranganmu sekarang, kelak akan membawa berkah. Lalu, siapa ayahku, Bu? Dan di mana dia, Bu? Kelak,
Kalau kamu sudah dewasa, kamu akan tahu siapa ayahmu dan mengapa kita ada di sini. Seharusnya aku mempunyai nama, Bu. Iya, nama. Ibu akan memberimu nama Rangga Malela. Nama itu ibu ambil dari mendiang kakek kamu. Konon katanya kakek kamu itu adalah orang yang sangat gagah dan pemberani. Ya sama seperti kamu. Aku, Rangga Malela. Mungkin inilah takdir yang Maha Kuasa. Dalam waktu 10 tahun, ladang yang sebelumnya gersang dan tandus, kini sudah menjadi sebuah lahan para warga setempat untuk mencari nafkah di perkebunan milik Non Putri ini. Non, makan malamnya udah dihabisin, Non. Inang, sudah lama kamu berdiri di situ. Kenapa, Non? Non ngelamun lagi ya? Ya, apalagi yang harus saya lakukan selain termenung dan mengurung diri di rumah. Oh ya, kalau tidak salah, para pekerja baru akan datang untuk mengurus perkebunan sawit kita. Kapan mereka mulai kerja? Besok, Non. Sebenarnya mereka mau ketemu dulu sama Non, ngucapin terima kasih. Tapi ya, seperti biasa bukan? Saya tidak bisa ditemui karena saya terlalu sibuk mengurusi pekerjaan di luar daerah. Ya, selama mereka tidak beranggapan kalau pemilik perkebunan ini adalah orang yang sombong, yang tidak mau bertemu muka dengan para pekerjanya, ya nggak apa-apa. tentu enggak dong, Non. Dengan kesejahteraan yang mencukupi kebutuhan hidup keluarga mereka, mereka sangat bersyukur bisa bekerja di perkebunan kita dan sangat memaklumi kesibukan pemiliknya. Ya, syukurlah Inang. Ya, sekarang makan malamnya kita habisin ya, Non. Ya. Rangga, kamu bikin kaget ibu tahu nggak? Kamu ngapain di sini? Rangga, kalau ada orang lain yang melihat kamu bisa celaka. Tenang saja, Ibu. Saya cuma sebentar kok. Ya udah, kalau gitu katakan apa keperluan kamu? Aku bawain makan siang buat Ibu. Aku tahu Ibu pasti capek dan lapar. Duh, Rangga, demi mengantar makanan buat ibu, kamu rela mengabaikan keselamatanmu sendiri, nak? Ah, Ibu nggak usah merisaukan aku seperti itu. Aku sudah dewasa, Bu. Aku bisa jaga diri. Ya kan? Dan, oh ya, bagaimana hari pertama Ibu bekerja di sini? Ya, sangat menyenangkan. Terlebih pemilik perkebunan ini konon katanya sangat baik dan dermawan. Konon? Memangnya Ibu belum pernah bertemu dengannya? Tidak hanya ibu, tapi seluruh pekerja di sini yang lebih lama dari ibu pun belum pernah bertemu dengan beliau. Ya, karena selama ini hanya orang kepercayaannya saja yang mewakili untuk mengurus perkebunan ini. Kenapa bisa begitu, Bu? Ya, pemilik utama perkebunan ini mungkin terlalu sibuk menangani pekerjaan di wilayah lain. Oh iya. Oh iya, jangan lupa makan siangnya, Ibu. Sekarang aku akan kembali pulang. Ya, Aku panggil. berhati-hatilah anakku. Hari ini
istriku, apakah kau dan anak kita masih hidup? Aku sungguh menyesal hari ini. Aku menyesal. Aku pergi dulu. Ada perlu. Mau kemana? Apa kau tidak melihat aku sedang sakit seperti ini? Tentu saja. Sudah sejak 5 tahun kamu begini. Manusia tidak berguna. Sama aja kamu kayak sampah. Jadi, aku bukan sekedar tahu, tapi juga sudah bosan. Sangat-sangat bosan. Paham kamu? Apa kamu bilang? Bosan? Ya, aku sudah bosan jadi istri kamu. Tuan Bardan yang cacat. Kamunya aja yang gak mau ceraiin aku. Dasar, laki-laki tidak berguna. Gak tahu diri kamu. Ambar, tunggu. Aku udah gak ada waktu lagi ngomong sama kamu. Kasihan sekali nasibmu, Bardan. Orang masalah. Tolong naikkan ayah ke kursi roda. Ayah, naik aja sendiri, kan bisa. Udahlah, aku udah ditungguin nih. Nyusahin aja. Ya Tuhan, kenapa nasibku seperti ini? Andaikan Arini masih ada di sampingku, aku tidak akan menderita seperti ini. Maafkan aku, Arini. Maafkan aku. Kamu tuh gimana sih? Kamu tuh mestinya jangan cuma buat si tua bangka itu lumpuh doang dong. Bikin dia sekalian tamatin riwayatnya. Gimana sih? Kamu tahu, semakin dia lama hidup, semakin pusing saya. Mumet saya dibikin dia. Alah, sudahlah, kamu sabar dong. Nanti, kalau seluruh aset-aset perusahaannya itu sudah kita kuasai, suamimu itu pasti akan aku kirim ke neraka jahanam. Iya, itu ide yang bagus. Kamu pintar, Datuk. Iya, makanya kamu sabar. Dukun jahat itu rupanya akan menghabisinya, Paman Padan. Benar, Paduka. Lantas, apa yang akan Paduka lakukan padanya? Aku akan memberikan pelajaran pada dukun jahat itu, Paman. Apa yang terjadi dengan diriku? Mengapa tubuhku bisa jadi ringan dan kuat? Bukankah aku sudah lumpuh sejak 5 tahun yang lalu? Benarkah aku sudah menjadi kuat kembali seperti waktu muda dahulu? Sekarang aku sudah sembuh. Dan aku merasa lebih kuat daripada sewaktu aku muda dahulu. Datuk Martalo, sekarang saatnya aku membuat perhitungan. Karena
Kau yang telah menciptakan semua ini. Tunggu pembalasanku, Datuk Martano. Tunggu pembalasanku, Datuk Martano! Apa yang terjadi? Mungkin ada pihak lain yang ikut campur dalam urusanku. Aku harus menemui Bardan sekarang juga. Bila perlu, aku akan langsung membunuhnya. Kemana kamu, Dukun Bejat? Bardan? Iya, ini aku, Datuk Martano. Tidak. Ini tidak mungkin. Apanya yang tidak mungkin, Dukun bodoh? Iya! Sesungguhnya akulah yang paling hebat di antara kita berdua, Datuk Martano. Maka sekarang, bersiaplah untuk kukirim ke neraka. Jangan bunuh saya. Ampuni saya, Tuan Bardan. Semua itu saya lakukan atas perintah istri muda Tuan Bardan. Apapun alasannya, kau tidak akan kuampuni. Ampuni saya. Baik, jika kau ingin kuampuni, maju ke sini dan cium kakiku. Cepat lakukan. Cepat. Bagus. Bagus. Terus cium kakiku. Terus cium kakiku. Sombong. Benar-benar sombong. Begitulah Paduka yang mulia. Terkadang manusia suka sombong dan lupa diri. Manakala di dalam dirinya memiliki kelebihan dan kekuatan. Itulah manusia. Aku tidak akan membiarkan semua ini. Aku akan mengambil kembali semua ilmu yang telah aku berikan padanya. Apa ini? Kenapa aku jadi lemah dan sakit? Kekuatannya melemah. Aku tidak akan menyanyiakan kesempatan ini. Alangkah bahagianya hatiku. Akhirnya aku bisa menikmati udara yang segar ini, yang selama ini aku idam-idamkan. Tuhan menciptakan semua keindahan ini, mengapa pula aku tidak bisa menikmatinya ya? Membosankan. Hanya untuk menghindari orang-orang. Setiap hari aku harus bersembunyi di pantai ini. Kalau begini caranya, mendingan aku bikin keributan sekalian di alun-alun kota. Biar semua orang melihat wajahku yang menyeramkan ini. Sepertinya
Tuan? Tuan... Kamalela. Maaf, saya telah lancang menunjukkan wujudku yang mengerikan ini. Tidak, Tuan. Kau telah menyelamatkan hidup saya. Terima kasih. Oh iya, nama saya Putri. Saya harus pergi. Apa kau begitu ketakutan setelah melihat Ranggamallela? Tumben, kamu bawa aku ke pantai. Biasanya kamu gak punya waktu buat aku. Ya, Rati, ada sesuatu yang mau kutunjukkan padamu. Oh ya? Apa? Lihatlah, Rati. Disinilah nanti akan kudirikan sebuah resort yang mewah dan megah, yang berskala internasional. Dan resort itu akan kuberikan seluruhnya padamu sebagai pengelolanya, sayangku. Benarkah? Iya, sebagai bukti cintaku padamu. Maafkan aku, Nona. Jauhkan tanganmu, perempuan kotor. Udah penyakitan, berani-beraninya mengganggu kekasihku. Pergi. Maafkan aku, Nona. Maafkan aku, Tuhan. Alah, diam lu. Jangan banyak ngomong. Sebaiknya kau pergi sekarang. Makhluk yang mengerikan. Untung tanganku tidak menyentuh tangan dia. Ih, namaku Putri. Putri. Wajahnya benar-benar cantik. Seperti putri dari kayangan. Jangankan menatap wajahnya yang cantik. Berkenalan dengannya saja aku tidak berani. Bikin Inang khawatir seharian, sayang. Maafkan aku, Inang. Aku menyesal. Bikin Inang khawatir sama aku. Aku janji nggak akan pernah lagi menjejakkan kakiku di dunia yang kejam itu. Aku janji, Inang, aku nggak akan pernah lagi. Inang ngerti apa yang kamu rasakan. Inang ngerti. Ayo sayang. Ayo. Inang ngerti apa yang kamu rasakan.
Bos, perkebunan sawit itu adalah lahan yang cocok untuk kita mendirikan kilang minyak. Seperti yang kita rencanakan. Dan sepertinya, sang pemilik perkebunan itu sama sekali tidak menyadari bahwa di bawah perkebunannya terdapat kandungan minyak yang sangat melimpah. Seperti harta yang tak ternilai, Bos. Benar, Bos. Kita jangan buang waktu lagi. Sebelum pemilik perkebunan ini mengetahui rencana kita. Oke. Besok pagi, kalian semua segera meluncur. Dan temui pemilik perkebunan itu. Dan ingat, tawarkan harga serendah mungkin. Agar kita mendapatkan keuntungan berlipat ganda. Mari kita rayakan kejayaan kita malam ini, Bos. Maaf tuan-tuan, pemilik perkebunan ini sudah mengambil keputusan sejelas-jelasnya. Kami tidak akan menjual kepada siapapun dan dengan harga berapapun. Tolong ibu pertimbangkan lagi. Karena harga yang kami tawarkan sudah melebihi nilai jual perkebunan ini. Bila perlu, kami akan membeli semua beserta isinya. Bagaimana, Bu? Anda tertarik? Tolong sampaikan kepada majikan tuan-tuan, biar bagaimanapun kami tidak akan melepaskan perkebunan ini. Mengingat nasib para pekerja yang menggantungkan kelangsungan hidupnya pada perkebunan ini. Dan maaf, saya masih banyak pekerjaan. Saya tidak bisa menemani tuan-tuan lebih lanjut. Selamat pagi. Ya udah, terima kasih. Cabut yuk. Orang-orang kampungan itu telah mencium rencana kita. Aku nggak bakal menyerah begitu aja. Kalian lihat aja nanti. Kamu tenang saja. Akan aku kirimkan makhluk yang tiada tandingannya untuk mengusir para pemilik perkebunan itu agar segera hengkang dan pergi dari sana. Dan kamu tidak perlu repot-repot mengeluarkan uang sepeser pun. Hah? Ya, lakukanlah secepatnya, Datu. Baiklah. Ya ampun, jangan sekali-kali lagi membuat jantung ibumu copot. Loh, kan ibu sudah tahu kalau ibu pulang malam, aku pasti jemput ibu. Iya, tapi munculnya jangan kayak hantu, ngagetin orang tahu. Hiburan dong ibu, supaya rasa capek dan lelah ibu langsung hilang seketika. Oh iya, ayo naik ke punggungku bu, seperti biasa. Aku gendong ibu sampai ke rumah. Kamu, yuk. Kenapa perasaanku malam ini nggak enak ya? Sepertinya akan terjadi sesuatu. Tapi apa gerangan? Apa itu? Tidak, semua pekerja ada di luar sana. Aku harus memberitahu mereka.
Aku harus segera ke sana, Bu. Ya Tuhan. Pemuda yang tadi malam itu yang menyembuhkan aku ya. Inang. Ya. Inang. 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 Ya, Non. Inang. Dia aku. Non. Non. Sudah sembuh. Ya Allah, sudah sembuh. Aku sembuh. Aku sudah sembuh, Inang. Iya, Non, sudah sembuh. Iya, kini aku sudah terbebas dari penyakit yang selama ini membuat aku menderita, Inang. Iya, sayang. Oh ya, Inang, bagaimanapun caranya, kamu harus cari pemuda yang kepalanya bertanduk. Dialah yang menyelamatkan aku dari gangguan makhluk jahat itu. Dan kalau misalnya sudah ketemu, kamu harus bawa ke hadapan aku sekarang juga. Ya? Non udah sembuh, Non. Ya Allah, ini mujizat. Bagaimana ini bisa terjadi, sayang? Entahlah, tapi mungkin pemuda itu yang menyelamatkan dan menyembuhkan penyakit saya ini. Iya, Non. Kita cari pemuda itu dulu ya. Iya. Harus cari kemana nih? Ke sana ah. Masa membujuk orang kamu kayak gitu aja nggak bisa? Hah? Terus kamu bisanya apa? Apa? Tapi Bu, mereka berpendirian teguh, Bu. Padahal aku sudah menawarkan harga 7 kali lipat dari harga semestinya. Ya kalau nggak bisa, pakai cara lain dong. Dipaksa diapain? Kayak bunuh sekalian. Hah, kayak gitu aja kok repot sih. Aneh. Ya udah, kalau emang itu jalan satu-satunya, apa boleh buat? Aku harus menguasai kawasan itu. Ya udah, kalau gitu tunggu apa lagi? Cepat pergi. Dan jangan pernah berani bilang gagal di hadapan ibu. Paham kamu? Kami tidak mungkin merubah keputusan kami, Tuan. Dan sekarang, silahkan Anda pergi dari sini.
Tak kuduga, pemilik kawasan ini ternyata wanita yang cantik jelita. Aku harus memilikinya. Ya, harus. Saya yakin Anda tidak tunduk. Sekali lagi saya bicara. Tinggalkan tempat ini. Oke. Jika kita memang tidak bisa bekerja sama di bidang itu, nggak apa. Tapi Nona, setidak-tidaknya kita bisa melakukan sesuatu hal yang menyenangkan, bukan? Tentu. Sangat menyenangkan sekali. Jika Anda tidak akan kembali lagi kemari. Sombong sekali kau, Nona. Baiklah, rupanya kau senang dengan kekerasan ya, hah? Kau jangan munafik. Aku yakin kau pun menyukai aku yang gagah dan tampan ini, kan? Ngajar kau ya? Dengar perempuan sombong. Aku tidak akan membiarkan seorang pun menentang permintaanku. Tahan! Ikut! Kalau berani lawan aku! Hei kalian, habisi makhluk jelek itu! Bagaimana Tuan? Masih punya keberanian untuk melawanku? Selangkah saja kau maju, akan kuhancurkan kepala perempuan sialan ini. Hadapkan dia padaku. Mengapa tubuhku dingin sekali? Tidak, kau tidak boleh mati. Kau tidak boleh mati. Maafkan aku. Karena kau jadi seperti ini. Jangan sesali semuanya. Aku rela melakukannya untukmu. Aku mencintaimu. Aku juga mencintaimu. Sayang. Apa? Benarkah itu? Tolong katakan sekali lagi. Aku mencintaimu setulus hatiku. Tidak. Bagaimana mungkin? Terima kasih. Karena cintamu yang tulus itulah aku bisa berubah menjadi manusia pada umumnya. Karena cinta itu pula lah aku dapat merasakan kekuatan yang sempat hilang. Terima kasih banyak. Terima kasih atas ketulusan cintamu padaku. Rangga, Ibu? Rangga anakku. Rangga, Ibu? Rangga, akhirnya kamu menemukan apa yang kamu cari, Nak. Iya, Bu. Bagus. Ternyata kalian sudah berkumpul di sini semuanya, ya? Datuk Martano. Jadi aku bisa membunuh kalian berdua sekarang. Ya!
Karena sesungguhnya di saat orang dikuasai amarah, maka iblis akan menjerumuskan kita pada perbuatan yang tercela dan nista.